Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Baldatun Thayyibah dengan NIM 22403-200. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu tema dari mata kuliah pemasaran internasional. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tema GESN Market Research. Pada tema kali ini, saya akan membahas 5 poin yang berkaitan. Poin pertama yaitu mengenai GIS, yaitu Global Information System. Apa sih Global Information System itu? Global Information System atau yang disebut dengan Sistem Informasi Global. Sistem informasi global adalah sebuah sistem yang mengelola dan mengintegrasikan data dari berbagai negara atau wilayah untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan internasional. Di era globalisasi, sistem ini menjadi sangat penting karena perusahaan tidak hanya bersaing secara lokal, tetapi juga secara global. Sistem informasi global memungkinkan perusahaan mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian mengelola menjadi informasi strategis yang membantu memahami kondisi pasar dunia, perilaku konsumen, hingga tren persaingan internasional. Dengan adanya teknologi yang semakin maju, sistem ini membantu perusahaan beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Secara keseluruhan, sistem informasi global bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama bagi perusahaan yang ingin bertahan dan berkembang di pasar internasional. Sistem ini menjadi fondasi penting untuk mengatur proses operasional yang lebih terarah, responsif, dan kompetitif di tingkat global. Selanjutnya untuk poin yang kedua, yaitu definisi riset pasar. Riset pasar merupakan proses sistematis yang dilakukan perusahaan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen. Setiap perusahaan memiliki tujuan tertentu seperti meningkatkan penjualan, memperluas pangsa pasar, memperoleh laba, hingga mempertahankan ekstensi. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Pasar sendiri terdiri dari 2 jenis, yaitu konsumen akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi langsung dan konsumen organisasional yang membeli produk untuk dijual kembali, diproduksi ulang, atau digunakan sebagai bagian dari operasional. Keragaman kebutuhan konsumen ini membuat perusahaan harus memahami karakteristik pasar secara lebih mendalam. Karena itu, riset pasar menjadi alat penting dalam pemasaran. Riset pasar mencakup proses mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan juga menyajikan informasi pemasaran secara objektif. Informasi ini membantu manajemen memahami peluang dan masalah yang ada sehingga perusahaan dapat menentukan strategi yang tepat, menyesuaikan produk dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan risiko, dan meningkatkan peluang keberhasilan di pasar. Dengan kata lain, riset pasar adalah dasar pengambilan keputusan yang kuat dan terukur, sehingga perusahaan mampu bertahan dan bersaing secara optimal dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang. Baik, untuk poin yang ketiga yaitu membahas tentang teori pemasaran internasional. Teori pemasaran internasional membahas bagaimana perusahaan merencanakan dan menjalankan strategi pemasaran ketika memasuki pasar di luar negeri. Dalam era globalisasi, perusahaan tidak hanya bersaing di pasar domestik, tetapi juga menghadapi persaingan global yang jauh lebih kompleks. Karena setiap negara memiliki perbedaan budaya ekonomi, hukum, politik, serta teknologi. Pemahaman terhadap karakteristik pasar internasional menjadi sangat penting. Salah satu teori kunci dalam pemasaran internasional adalah standarisasi versus adaptasi. Yang pertama, untuk standarisasi adalah pendekatan di mana perusahaan menggunakan strategi pemasaran yang seragam untuk semua negara, sehingga lebih efisien dan konsisten dengan identitas merek dan global.
Kemudian adaptasi adalah penyesuaian strategi pemasaran sesuai kondisi lokal seperti budaya, preferensi konsumen, hingga regulasi masing-masing negara. Selain itu, teori pemasaran internasional juga menyoroti pentingnya analisis lingkungan eksternal seperti kebijakan perdagangan, tarif, dan daya beli masyarakat, hingga perkembangan teknologi. Strategi pemasaran internasional biasanya mencakup penentuan pasar sasaran, pemilihan metode masuk ke pasar global seperti ekspor, lisensi, joint venture, atau investasi langsung, serta perancangan buruan pemasaran internasional, produk, harga, promosi, dan distribusi. Dengan memahami teori-teori tersebut, perusahaan dapat mengurangi risiko, memanfaatkan peluang global, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan ketika memasuki pasar internasional. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pada poin yang keempat, mengenai hubungan sistem informasi global dengan riset pasar. Dalam era digital marketing 4.0, internet dan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan berkompetisi dan memahami pasar global. Sistem informasi global atau GIS berperan penting karena menyediakan data yang cepat, akurat, dan berasal dari berbagai negara. Data ini menjadi fondasi utama bagi perusahaan untuk melakukan riset pasar internasional. Pada pemasaran global, para pemasar menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan pemasaran domestik. Mereka harus menganalisis berbagai pasar dengan karakteristik berbeda, mulai dari budaya, ekonomi, regulasi, hingga perilaku konsumen. Sistem informasi global membantu perusahaan mengumpulkan dan mengintegrasikan data ini sehingga proses riset pasar dapat dilakukan secara lebih efektif. Riset pasar global sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data dari berbagai wilayah. Di pasar-pasar kecil misalnya, data yang sering terbatas sehingga peneliti harus mengumpulkan dan menggunakan metode riset yang lebih hemat biaya seperti survei sederhana atau analisis demografi. Dalam kondisi seperti ini, sistem informasi global membantu menyediakan gambaran awal yang dapat digunakan sebagai dasar analisis. Secara keseluruhan, riset pasar global menjadi alat strategis yang memungkinkan perusahaan memahami dinamika pasar internasional, menemukan peluang, mengidentifikasikan kelemahan produk, memahami kebutuhan konsumen, hingga menyusun strategi pemasaran yang relevan dengan kondisi tiap negara. Sistem informasi global mendukung seluruh proses tersebut melalui penyediaan informasi yang terintegrasi dan dapat diakses kapan saja. Proses riset pasar global umumnya mencakup 6 langkah. Yang pertama yaitu menentukan tujuan riset, yang kedua merencanakan metode riset, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menganalisis data, yang kelima menyimpulkan hasil analisis, dan yang terakhir melaporkan dan mengimplementasikan strategi. Dengan dukungan sistem informasi global yang kuat, hasil riset pasar menjadi lebih akurat dan aplikatif. Hal ini membantu perusahaan mengembangkan strategi pemasaran internasional yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan di tengah persaingan global. Kemudian yang terakhir adalah poin yang kelima, tantangan implementasi sistem informasi global dan riset pasar. Implementasi sistem informasi global dan riset pasar merupakan tahap penting dalam mewujudkan strategi pemasaran internasional. Tanpa implementasi yang baik, seluruh perencanaan hanyalah akan menjadi dokumen tanpa memberikan manfaat nyata bagi perusahaan. Namun, proses implementasi ini menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama akses internet yang belum merata dan kualitas jaringan yang tidak stabil. Kondisi ini menyulitkan perusahaan ketika ingin mengintegrasikan sistem informasi lintas negara atau menjalankan analisis pasar secara real-time. Selain itu, dukungan manajemen dan kesiapan sumber daya manusia juga menjadi kendala besar
banyak perusahaan masih menganggap penerapan sistem informasi sebagai biaya, bukan sebagai investasi strategis. Minimal pelatihan, resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital, serta kurangnya pemahaman tentang manfaat teknologi membuat proses implementasi sering berjalan lambat. Faktor berikutnya adalah keamanan data yang regulasi. Perlindungan data pribadi dan keamanan siber di Indonesia masih terus berkembang, sehingga proses global sering menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan sistem mereka dengan aturan lokal yang berbeda dengan negara lain. Dalam konteks riset pasar internasional, tantangan muncul dari perbedaan budaya, bahasa, dan regulasi antar negara. Instrumen riset harus disesuaikan agar hasilnya valid. Sementara perbedaan standar regulasi dan norma lokal sering membuat hasil riset sulit dibandingkan antar negara. Kesetaraan, pengukuran, dan validitas lintas budaya menjadi isu penting dalam riset global. Di tingkat pemerintah, implementasi sistem informasi dalam kerangka smart governance juga menemui hambatan berupa regulasi yang tidak konsisten, koordinasi antara instansi yang lemah, serta birokrasi yang panjang. Akibatnya, digitalisasi sering berhenti pada tampilan permukaan tanpa transformasi proses kerja yang sesungguhnya. Tantangan terbesar yang melingkupi semuanya adalah biaya investasi yang tinggi. Penerapan sistem informasi global membutuhkan infrastruktur, perubahan budaya kerja, integrasi teknologi, hingga pelatihan SDM yang memerlukan komitmen biaya besar. Tanpa dukungan kepemimpinan yang kuat dan strategi adaptasi yang tepat, implementasi beresiko tidak efektif. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi sistem informasi global dan riset pasar sangat bergantung pada kesiapan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, budaya organisasi, dukungan regulasi, serta kesesuaian strategi yang karakteristik pasar global maupun lokal. Berdasarkan 5 poin yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi global dan riset pasar memiliki peran yang sangat penting dalam pemasaran internasional. Sistem informasi global membantu perusahaan mengumpulkan dan mengelola data dari berbagai negara sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Sementara itu, riset pasar membantu perusahaan memahami kebutuhan konsumen, kondisi pasar, serta persaingan di tingkat internasional. Dalam pemasaran internasional, perusahaan juga perlu memahami berbagai teori seperti standarisasi dan adaptasi agar strategi yang dibuat dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing negara. Hubungan antara sistem informasi global dan riset pasar sangat erat, karena data yang dihasilkan sistem informasi menjadi dasar dalam melakukan riset yang lebih mendalam. Dengan begitu, perusahaan bisa menentukan strategi yang lebih tepat dan responsif terhadap perubahan pasar global. Namun, implementasi kedua hal ini tidak lepas dari tantangan, terutama terkait teknologi, infrastruktur, regulasi, budaya organisasi, dan kesiapan sumber daya manusia. Perubahan budaya dan regulasi antar negara juga membuat riset pasar internasional menjadi kompleks. Secara keseluruhan, pemanfaatan sistem informasi global dan riset pasar yang lebih baik akan membantu perusahaan bersaing di pasar global, memahami konsumen dengan lebih baik, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan berkelanjutan. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.